Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling mengingatkan di antara kita berkaitan tentang perjalanan kita di dalam perjalanan ilmu ini, agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mereka mempunyai ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam perjalanan ilmu tentu banyak sekali hal-hal yang bisa menyandung kita atau yang menggagalkan kita di dalam perjalanan ilmu tersebut. Akan tetapi setiap seorang hamba harus cerdas-cerdas agar senantiasa himmahnya atau keinginan di dalam perjalanan menuntut ilmunya itu harus kuat, harus terus-menerus dipupuk agar seseorang itu terus berusaha di dalam perjalanan hidupnya untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, ila mata ya imam, sampai kapan kita mau menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, minal mihbarah ilal makbarah. Ini sampai kita masuk ke dalam kuburan kita. Kalau sudah selesai, malaikat datang untuk menyabut nyawa kita, berarti sudah selesai tugas kita di dalam menuntut ilmu. Kalau ternyata kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita menuntut ilmu harus terus kita laksanakan. Apapun kesibukan kita, kita harus menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita menuntut ilmu. Termasuk di antara salah satu hal yang menolong kita agar kita kuat di dalam perjalanan ilmu, beliau mengatakan apa? Al-amalu bil ilmi wa tatbiquhu, yaitu mengamalkan ilmu dan mempraktekkan ilmu tersebut. Ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang itu kuat di dalam perjalanan ilmunya. Ketika seseorang itu berusaha untuk mengamalkannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang di dalam perjalanan ilmunya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya mengamalkan ilmu itu adalah merupakan apa? Samarah, adalah merupakan sebuah hasil dari yang namanya ilmu. Karena ilmu yang kita pelajari itu bukan hanya untuk hanya sekedar maklumat di dalam perjalanan kita. Tapi ilmu itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Beliau menjelaskan kepada kita semua, kata beliau, talabul ilmi syar'i laisa ghayatan fi haddi dzatihi. Kata beliau, menuntut ilmu syar'i laisa ghayatan fi haddi dzatihi. Menuntut ilmu syar'i, bukanlah menuntut ilmu syar'i itu adalah tujuan pada zat menuntut ilmunya. Secara zatnya itu bukan tujuan. Jadi sebenarnya menuntut ilmu itu adalah hanya sebagai wasilah. Makanya beliau mengatakan apa? Bal huwa wasilatun ilal maksudil akbar.
Bahkan menuntut ilmu itu adalah sebuah wasilah menuju ke tujuan yang jauh lebih besar. Apa itu tujuan yang lebih besar daripada menuntut ilmu itu? Wa huwa tahsilu khasyatillah. Yaitu seseorang itu mendapatkan khasyatullah. Ini tujuannya. Orang menuntut ilmu itu adalah merupakan wasilah seseorang itu untuk mendapatkan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Orang-orang yang mereka dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena mereka punya ilmu. Ilmu menjadikan mereka apa? Punya khasyah. Ilmu menjadikan mereka punya apa? Muraqabah. Kata beliau, wa muraqabatuhu wa taqwahu. Ilmu itu adalah merupakan wasilah untuk khasyah, untuk muraqabah, merasa diawasi, wa taqwah, dan seseorang itu meraih yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bimuqtada hadzal ilmi wa tahwiluhu min kalami nadhari mawjudin baina safahatil kutub. Jadi tujuan ilmu itu, yang ilmu itu adalah merupakan sebuah wasilah. Tujuannya untuk apa? Untuk antum kita semua ini yang duduk di sini ini untuk mendapatkan apa? Khasyah yang pertama. Punya rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, muraqabah. Tingkatan ihsan. Makanya nggak mungkin orang itu sampai tingkatan ihsan kalau dia nggak punya ilmu. Kemudian apa? Takwa. Kemudian apa? Tujuannya ilmu tersebut wal amalu bi muqtada hadzal ilm, mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, tujuan ilmu itu apa? Wa tahwiluhu min kalami nadhari mawjudin baina safahatil kutub ila waqi'in amali yaisu bainan nas. Ini tujuan ilmu. Coba. Apa itu artinya? Engkau merubah tahwil. Tahwil itu merubah. Atau tahwil itu mentransfer. Makanya kalau bahasa Arab transfer itu tahwil. Jadi tujuan ilmu itu tahwiluhu min kalami nadhari, dari perkataan secara nadhar, atau kalau bahasa mudahnya mentransfer dari teori, gitu kan? Mentransfer dari teori yang ada antara safahatil kutub di lembaran-lembaran kertas menuju ditransfer kepada apa? Waqi'in amali, kehidupan nyata yaisu bainan nas, yang kau hidup di antara manusia. Ini hakikat dari sebuah ilmu. Maka tujuan dari ilmu itu apa? Tadi. Ilmu itu bukan goyah. Ilmu itu bukan tujuan hasil akhir. Makanya kalau seseorang menuntut ilmu, tujuan hasil akhirnya cuma nyerdasin otak, dia akan banyak kesalahan. Karena apa? Ilmu ini punya tujuan. Tujuan yang pertama apa? Disebutkan oleh beliau, khasyatullah, punya rasa takut. Kemudian yang kedua, muraqabah. Kemudian yang ketiga, takwa. Kemudian yang keempat, ngamalkan. Kemudian yang kelima, mentransfer teori di lembaran-lembaran ke kehidupan nyata di antara manusia. Ini yang harus menjadi tujuan di dalam perjalanan ilmu kita. Ketika kita, Masya Allah, kita sering dengar ayat untuk sabar, ya kan? Bagaimana mentransfer yang teori bahwasanya sabar itu akan mendapatkan pahala yang begitu tinggi, ajruhum bighairi hisab. Kemudian kita disuruh sabar ketika menghadapi masaib, kita disuruh sabar untuk taat. Ketika dari maksiat kita disuruh untuk sabar. Nah, itu kan semua teori. Tapi apa? Praktekkanlah dalam kehidupan kita sabar tersebut. Begitu pula syukur. Bagaimana ketika seseorang itu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya kalau bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan teori. Tapi bisa nggak kita membuktikan hal tersebut di dalam kehidupan nyata kita?
Ya kan? Ketika kita seumpamanya disuruh sabar dari adzan nas, dari apa? Dari gangguan orang lain. Subhanallah. Bisa nggak kita mempraktekkan hal tersebut di dalam kehidupan kita? Baru disenggol sedikit bacok. Itu berarti apa? Meskipun orangnya ilmu LCMA DR, gitu kan? Tapi kalau dia maaf, nggak bisa mempraktekkan, nggak bisa mentransfer dari teori menuju ke amal kehidupan secara nyata, ya maaf, kita katakan dia punya teori, tapi nggak punya amal. Karena tujuan ilmu itu bukan mengumpulkan teori di otak. Tapi tujuan ilmu itu untuk apa? Untuk kita khasyah, takwa, muraqabah. Ini benerin hati. Ya kan? Benerin hati. Kemudian apa? Amal. Ini benerin kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mentransfer dari lembaran-lembaran kertas menuju ke apa? Ke kehidupan nyata kita. Ini yang namanya ilmu. Makanya apa? Ilmu itu benerin hati, benerin amalan. Itu ilmu. Ilmu itu selalu membenarkan dua hal tersebut. Benarkan hati dan benarkan amalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabaru itu benerin apa? Amal. Yakin itu benerin apa? Hati. Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin umat agama ini itu dengan ilmu, kemudian dikasih sama Allah itu apa? Sabar dan apa? Yakin. Yakin itu seperti yang saya sampaikan, itu tingkatan paling tingginya ilmu. Akan benerin apa? Membenerin hatinya. Kalau sudah yakin, ya sudah hatinya akan benar terus. Kemudian sabar, dia akan benerin apa? Perbuatannya. Dia taat sabar, meninggalkan maksiat sabar, ketemu sama orang lain sabar, terhadap dirinya sabar dan lain sebagainya. Maka ini khonifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu kata beliau apa? Kata beliau, walidzalika fakullu man talabal ilma li ghairil amali bihi. Oleh karena itu, maka setiap orang yang dia menuntut ilmu, ya kan? Oleh karena itu, maka setiap orang yang mereka menuntut ilmu li ghairil amal, tapi tujuannya bukan untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka beliau mengatakan fa innahu yuhramu barakatul ilmi syar'i. Maka diharamkan bagi orang tersebut apa? Barokah ilmu syar'inya hilang. Enggak akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa baha'uhu wa ajruhu wa thawabuhu. Maka apa? Diharamkan barokatul ilm. Kemudian apa? Sinarnya ilmu juga dihilangkan darinya. Pahalanya ilmu juga dihilangkan. Thawabuhu al-adim itu juga akan hilang dari orang tersebut. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu, tujuannya bukan untuk diamalkan. Dia menuntut ilmu cuma gaya-gayaan. Sementing aku thalabatul ilm gitu kan. Enggak. Tapi seseorang itu menuntut ilmu, dia harus untuk khasyah, muraqabah. Kemudian apa? Takwa, mengamalkan dan mentransfer dari lembaran-lembaran kertas menjadi kehidupan-kehidupan yang nyata. Ini maksud dari tujuan kita menuntut ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, waqad hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min man tarakal amala bil ilm. Oleh karena itu sungguh benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti bagi orang-orang yang mereka meninggalkan amal dengan ilmunya. Punya ilmu tapi enggak pernah beramal. Yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yu'allimuna an-nas al-khaira wa yunsi nafsahu ay la ya'mala bi ilmihi kamathali siraj ay al-misbah yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsahu. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, permisalan orang-orang yang mereka mengajarkan kepada manusia kebaikan. Kita ngajarkan kepada manusia kebaikan. Tapi apa? Wa yunsi nafsahu. Dia lupa sama dirinya sendiri. Lupa sama dirinya sendiri. Enggak pernah mengamalkan dengan ilmunya. Kama thalis siraj. Seperti halnya apa? Lampu. Lampu apa Pak jenenge Pak? Lampu lilin lah ya, lampu lilin. Tapi siraj itu seperti
Sing bakar sendiri itu loh, hancur nanti terakhirnya. Iya, saya tahu lilin. Kalau dulu yang itu loh Mas, apa Mas di Petromak ya? Yang bentuknya gini itu loh. Nah, kan itu kan kalau pagi-pagi sudah hancur sendiri itu. Ya kan? Nah, permisalannya seperti itu. Itu sirot, disebut dengan sirot. Disebut dengan sirot. Kalau sekarang mungkin lebih mudahnya lilin. Gitu kan? Dia menyinari yang lain tapi apa? Dia membakar dirinya sendiri. Enggak bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Atamuruna nasa wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun? Gitu. Allah itu ngajak ngomong orang Yahudi, kamu itu memerintahkan sesuatu yang baik, ya kan? Tapi kamu enggak pernah mengamalkan dirimu sendiri. Atamuruna nas wa tansawna anfusakum. Tapi engkau lupa terhadap dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dan engkau juga dalam keadaan proses menuntut ilmu gitu loh. Tatlunal kitab, engkau membaca kitab. Afala taqilun? Apakah engkau enggak mikir? Gitu loh. Itu kan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi sebagai bentuk apa? Celaan. Harusnya apa? Engkau memerintahkan, yang engkau apa? Yang engkau mengamalkan. Gitu loh. Itu yang harus betul-betul kita berusaha untuk jalankan. Gitu. Maaf Pak. Makanya saya itu kadang kalau ada orang gitu loh, maaf, buka donatoran seumpamanya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga. Kadang sebagian orang-orang yang mereka membuka donatoran atau apa dan lain sebagainya, subhanallah, ngasih dalil yang begitu luar biasa tentang sodako, ya kan, keutamaan sodako, tentang keutamaan bangun masjid, tentang keutamaan amal jariah dan lain sebagainya. Ini kan atamuruna nasa bil khair, memerintahkan manusia kepada yang namanya kebaikan. Kadang saya mikir, harusnya ketika dia memerintahkan orang untuk seperti itu, dia coba dulu dengan hartanya dia. Gitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai nyuruh orang untuk bersedekah sedangkan dia sendiri menikmati hartanya sendiri. Hartanya orang lain dikon sodako gak apa-apa, hartanya orang lain kon sodako gak apa-apa, tapi hartaku jangan. Nah ini terjatuh dalam hal-hal yang seperti ini nantinya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Dan ini yang subhanallah paling sekarang kan lagi rame-ramenya, apalagi bulan Ramadan, begitu banyak gitu kan. Orang subhanallah, saya enggak mempermasalahkan, memang itu sebuah kebaikan untuk mengajak orang berbuat baik itu adalah sebuah kebaikan. Tapi apa? Seseorang itu berusaha untuk apa? Amalkan terhadap dirinya sendiri. Mampu enggak dia? Dalam artian dia kuat enggak untuk mengeluarkan hartanya sendiri untuk orang lain? Kemudian setelah itu apa? Baru setelah itu dia ngajak untuk untuk orang lain mengeluarkan hartanya dan lain sebagainya. Di situ akan terasa. Jangan apa? Terkadang seseorang itu begitu mudah lisannya untuk ngajak orang lain. Kenapa? Karena dia enggak ngerasakan hartanya dikeluarkan sendiri, gitu loh. Hartanya orang lain, ayo monggo gitu loh. Ini ada iftar jamaah, ini ada jamaah, ini ada jamaah gitu kan. Tapi lek ditekoi bagian panitia ngetoki duit enggak antum? Enggak, aku kan bagian penyemangat. Oh, bagian penyemangat. Harusnya apa? Yo sing ngajak keluarkan dulu duitnya gitu loh. Jangan ngajak orang lain dulu, baru kalau kurang ayo gitu loh. Kan enak, kekurangan yang sedikit itu baru apa? Baru kita ajak. Kan seperti itu. Kita ini kadang kan kebalik. Kita ngajak iftar jamaah, bahasanya apa? Pencetus ide. Oh, ide itu luar biasa kan seperti itu. Pencetus ide aja sudah value sendiri, sudah nilai tersendiri. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah. Itu yang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ini harusnya al-amal bimuqtadal ilm itu loh. Kita tahu bahwasanya apa? Amal jariah itu pahalanya besar. Sebelum kita memerintahkan mereka, yuk kita dulu rebutan. Kita dulu harus rebutan. Baru setelah kita rebutan, kok ternyata masih kurang, yuk ayolah aku tak ngejak yang lain, siapa tahu dia juga mau dapat pahala seperti yang saya lakukan. Gitu. Jangan dibalik dulu, aku tak ngajak orang lain dulu, kemudian setelah itu kalau ditanya, kamu sudah mengeluarkan, aku hanya ide cemerlang. Sama apa? Nulis di WhatsApp sama di status. Allahul musta'an. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Maka ini yang harus kita perbaiki di dalam perjalanan ibadah dan perjalanan ilmu kita. Kemudian dikatakan qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ta'allamul ilma fa idza alimtum fa'malu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, belajarlah kalian ilmu, maka apabila kalian sudah tahu, fa'malu, amalkanlah. Kita itu disuruh untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Meskipun sedikit, kita berusaha untuk amalkan. Sedikit kita amalkan. Kadang gagal, Pak. Iya, kadang gagal kita di dalam mengamalkan ilmu itu. Kadang kita gagal. Kadang kita gagal di dalam sabar. Kadang kita gagal di dalam bermaksiat. Masih terjatuh kadang-kadang gitu kan. Kadang kita terjatuh dalam yang namanya kurang syukur. Kadang kita gagal dalam seperti ini. Kadang kita gagal. Tapi apa? Jarib terus menerus sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu apa? Manusia itu memang tempatnya salah. Tapi apa? Seseorang itu harus terus menerus untuk berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian disebutkan wasnami ila Ibnu Qayyim wa huwa yubayyinu laka atharal amali bil ilmi wa thamaratihi. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ketika beliau menjelaskan kepada kita tentang athar dari ilmu, mengamalkan ilmu dan apa? Buah dari ilmu. Beliau mengatakan apa? Al-amalu bil ilmi min a'zami asbabi hifdhihi wa thabatihi. Ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mengamalkan ilmu itu adalah merupakan sebab yang paling besar penjagaan seseorang dan tetapnya seseorang itu di atas ilmu. Makanya kalau seseorang itu pengen kuat dan istiqomah dalam perjalanan ilmu, apa sebabnya? Amalkan ilmunya. Itu adalah merupakan apa? Sebab yang paling besar. Wa tarkul amali bihi idha'atun lahu, dan meninggalkan amal dengan ilmu tersebut itu apa? Itu akan menjadikan dia terbuang, sia-sia. Fama ustudirrul ilm walastujliba bimithlil amal. Maka tidak ada yang bisa menarik ilmu atau tidak ada yang bisa mendatangkan ilmu kecuali apa? Kecuali amal. Amal itu akan terus mendatangkan ilmu baru. Setiap kita mengamalkan, kita akan terus dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berimanlah kalian kepada Rasul, yu'tikum kiflaini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Yu'tikum kiflaini. Apa kiflaini? Ana lihat dulu ayatnya. Lupa artinya. Surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Yu'tikum kiflaini mir rahmati, yaitu dua bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya tersebut kamu akan berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka janjinya Allah Subhanahu wa taala, akan apa? Akan memberikan kepada kita dua rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita apa? Nur, cahaya. Dan nur ini adalah merupakan apa? Ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu nur, yang dengan cahaya dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tamshuna bihi, kita akan berjalan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita ittaqullah wa aminu billahi wa rasulih. Ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita
mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini orang-orang yang mereka mengamalkan ilmu. Makanya akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Sa'di rahimahullahu taala, ayyu'tikum ilman wa huda. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, yaitu dikasih ilmu dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuran, dan dikasih juga cahaya tamshuna bihi fi dhulumatil jahli, yang dengan cahaya tersebut kita berjalan di kegelapan kejahilan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita juga harus mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Wallahi ma minkum min ahadin illa wa inna rabbahu sayakhlu bihi kama yakhlu ahadukum bil qamari lailatal badr. Thumma yaqulu lahu ya ibna adam ma gharraka bi thalatha marrat. Madza ajabtal mursalin? Kaifa amilta fima alimta? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi ma minkum min ahadin, demi Allah tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali apa? Wa inna rabbahu sayakhlu bihi. Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan ngajak ngobrol berdua dengan hamba tersebut. Kapan ini? Pada hari kiamat nanti. Ya kan? Pada hari kiamat nanti. Setiap orang itu akan bertemu dengan Allah itu laisa lahu turjuman, berduaan dengan Allah. Kemudian apa? Kama yakhlu ahadukum bil qamar lailatal badr. Sebagaimana seseorang itu pernah berduaan dengan apa? Bulan purnama ketika Lailatul Badr, ketika tanggal 15. Ya kan? Antum duduk-duduk berduaan dengan Lailatul Badr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, "Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, ma gharraka bihi? Apa yang membuatmu itu tertipu denganku?" Maksudnya apa? Apa yang membuatmu itu lupa denganku? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Salatha marrat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam ayatnya tentang gharraka bi rabbikal karim. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Ini mana yang hafid Quran? Bang Jun. Iya, kalau ayat yang sebelumnya. Jangan ayat yang setelahnya. Ini harus ada tahfidz. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang membuatmu tertipu dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allah Subhanahu wa taala bertanya sampai 3 kali. Kenapa kok kita itu sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala? Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, madza ajabtal mursalin? Apa yang engkau jawab terhadap apa? Para utusan-utusan. Apa yang kita jawab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang ketiga, kaifa amilta fi ma alimta? Bagaimana engkau mengamalkan apa yang engkau telah ilmui? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Mengamalkan ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang wajib. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu karena kita tidak ada buka bersama. Jadi insyaallah saya beri kesempatan untuk buka bersama keluarga masing-masing. Ya kan, insyaallah jauh lebih barokah. Dan seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.